Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang titik berat benda dua dimensi. Kita saksikan video. Ya, baiklah, kita mulai saja pembahasan kita tentang titik berat. Nah, misalkan kita punya sebuah benda tegar seperti ini, maka partikel-partikel pada benda tersebut mempunyai berat yang arahnya ke bawah. Ya. Berat total dari benda ini adalah resultan dari berat masing-masing partikelnya. Nah, resultannya ini, berat benda itu bekerja pada sebuah titik yang namanya titik berat, di mana resultan momen gaya pada titik berat dari sebuah benda ini adalah sama dengan 0. Dan kita tahu yang namanya resultan momen gaya sama dengan 0 itu adalah untuk benda yang setimbang. Jadi, buktinya adalah kalau kita menumpu sebuah benda tegar itu pada titik beratnya, maka dia akan seimbang. Nah, contohnya saya punya penggaris yang panjangnya 50 cm. Nah, kalau saya tumpu di titik beratnya, nah titik berat dari penggaris ini adalah di tengah-tengah penggaris tersebut. Jadi pada angka 25. Jadi kalau saya tumpu di angka 25, dia akan seimbang di sini ya. Nah, jadi ini ditumpu pada 25 cm, dia akan setimbang. Jadi kalau benda ditumpu pada titik beratnya, dia akan seimbang. Ya, sekarang kita akan menentukan letak titik berat dari benda dua dimensi atau luasan. Bagaimana cara kita menentukan letak titik berat dari benda dua dimensi yang sembarang seperti ini? Nah, caranya adalah kita menggunakan sebuah bandul seperti ini. Kemudian kita menggunakan jarum pentul ya. Nah, pertama kita gantungkan benda ini pada sebuah titik di sini, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kasih tanda, ya, kita tandain tempat di sini. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan ya, tempat menggantungkannya, misalkan di sini. Ya. Nah, seperti itu ya, kita tandai lagi. Nah, jadi kita tinggal membuat garis di sini dan di sini. Kita buat garis, nah nanti berpotongan di sebuah titik. Nah, titik perpotongan itulah yang namanya titik berat. Nah, kita akan buktikan apakah benar kalau kita menumpu pada titik beratnya, maka benda ini akan setimbang. Ya, jadi kalau kita buat garis seperti tadi, maka kita akan dapatkan titik perpotongannya di sini. Nah, titik perpotongan inilah yang namanya titik berat. Kita buktikan kalau kita tumpu pada titik persilangan ini, harusnya si benda ini akan setimbang. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tumpu di situ ya. Pada titik persilangannya ya. Di titik persilangan dia seimbang. Ya, dengan cara yang sama kita akan menentukan letak titik berat dari sebuah benda yang teratur bentuknya, yaitu persegi panjang. Nah, kita beri tanda di sini dan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita pindahkan posisinya, misalkan di sini. Kemudian kita biarkan sampai dia stabil, berhenti, diam dia. Nah, kita kasih tanda lagi di sini. Nah, tinggal kita hubungkan titik-titik itu membentuk titik berat. Kalau kita buat garisnya di sini, letak titik berat dari persegi panjang itu di sini. Nah, kalau kita lihat sekilas ini adalah merupakan titik potong dari diagonal, ya, perpotongan diagonal. Nah, jadi kalau kita tumpu pada titik ini, nanti dia akan setimbang.
Kita bisa perlihatkan di sini ya. Ya, jadi saya tumpu di sini. Pada titik Z ini dia akan setimbang, ya. Nah, jadi untuk benda yang teratur bentuknya, itu letak titik beratnya sudah tertentu. Misalkan untuk persegi panjang adalah di perpotongan diagonal. Kemudian bentuk yang lain misalkan saja ini sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran letak titik beratnya adalah di titik pusat lingkaran tersebut. Nah, contoh yang lain adalah sebuah segitiga sama kaki. Ya, ini sama kaki. Nah, letak titik beratnya adalah di garis bagi dari segitiga tersebut dan dari alasnya ada terletak di sepertiga tinggi. Tinggi itu dari alas sampai puncak dari segitiga. Nah, ini untuk segitiga sama kaki. Nah, untuk bentuk-bentuk yang lain itu bisa kalian lihat di buku-buku sekarang kita pelajaran. Akan menentukan letak titik berat dari gabungan beberapa luasan. Nah, kita punya luasan 1 di sini, luasan 2, luasan 3, ya. Nah, kalau digabungkan ini membentuk sebuah persegi panjang dengan panjang 8, kemudian lebarnya 6. Letak titik berat dari persegi panjang yang besar ini sudah tahu kita, pasti di sini, ya. Yaitu Z0 lah namanya, ya. Z0 itu posisinya di 4,3. Nah, kita akan mengetahui apakah benar di sini Z0-nya 4,3. Secara percobaan sudah, ya. Nah, di sini letak titik berat dari benda yang pertama, ini namanya Z1, ini posisinya di 2,3. Nah, kemudian di sini Z2 posisinya di 6,5, ya. 6,5. Kemudian sini Z3 itu posisinya di 6,2. Nah, untuk gabungan dari beberapa luasan, maka kita akan menghitung menggunakan rumusnya begini. X0 itu adalah sama dengan A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Itu X0-nya. Y0 adalah sama dengan A1Y1 ditambah A2Y2 ditambah A3Y3 ya, dibagi dengan A1 tambah A2 ditambah A3. Nah, kita lihat di sini. Luas 1 berapa luas 1? A1 itu adalah 4 dikali 6. Ya. Jadi A1 adalah 24. Sedangkan luas 2 adalah di sini dari 4 ke 8 itu 4. 4 ke 6 itu 2, berarti 4 kali 2. A2 adalah 8. Nah, sekarang A3 berapa A3? Ini adalah 4. Di sini adalah 4. Jadi A3 sama dengan 16. Tuh ya. Nah, sekarang kita cari X0-nya di sini. Y0-nya. Nah, X0 sama dengan A1. Berarti itu 24. X1-nya berapa X1-nya? 2 di sini ya. 2 ditambah A2-nya 8. X2-nya 6 di sini ya. Ditambah A3 16 dikali X3-nya 6 dibagi dengan apa? A1, A2, A3. Nah, untuk memudahkan kita bagi dulu nih. Dibagi 8 misalnya. Ini dibagi 8, bagi 8, bagi 8, bagi 8, bagi 8, bagi 8. Kalau bagi 8 di sini adalah 3 kali 2 di sini ya, berarti 6 ditambah 6 ditambah ini 2 kali 6, 12 dibagi dengan 24 dibagi 8 adalah 3, ditambah ini 1 ditambah 2 ya. Sehingga sama dengan di sini 24 dibagi
6 sama dengan 4. Nah, kita lihat nih, X0-nya 4, sesuai ya, gitu. Nah, sekarang Y0-nya, bagaimana Y0? Y0 adalah A1, Y1-nya 3, ditambah A2-nya, Y2-nya di sini 5, ditambah A3-nya 16, Y3-nya adalah 2, dibagi dengan A1, A2, A3. Seperti tadi dibagi 8. Bagi 8, maka ini 3 kali 3, 9. 1 kali 5, 5. 2 kali 2, 4. Dibagi 3 ditambah 1 tambah 2. Nah, kalau dihitung hasilnya adalah sama dengan berapa nih? 9 tambah 9, ini adalah 18 dibagi 6. Berapa 18 bagi 6? Itu adalah sama dengan 3. Nah, kita dapatkan bahwa Z0 itu adalah X0, Y0. X0, Y0. Maka Z0-nya itu adalah X0-nya sudah kita hitung adalah 4, Y0-nya 3. Sesuai dengan di sini. Sekarang kita akan menggunakan cara yang nomor 2 ya. Kalau tadi kita sudah menggunakan rumus ini, maka rumus ini sekarang pada cara kedua adalah dengan cara memasukkan ke dalam tabel. Ya. Misalkan nih, luasan 1. Luasan 1 itu luasnya 24. Kita tuliskan di sini 24. Lalu X-nya berapa? X1 2, Y1 3. Ya, maka di sini masukkan 2, di sini 3. A2 adalah 8. Masukkan di sini A2-nya 8. X-nya berapa? X2, Y2. 6, di sini 5. Kemudian A3, di sini A3-nya 16. Kita masukkan di sini 16, lalu X dan Y-nya adalah 6,2. Di sini 6, sini 2. Nah, dengan cara tabel itu mudahnya adalah ini bisa langsung kita bagi. Kita bagi 8, ini 3, kemudian di sini 1, sini 2. Sehingga kalau kita jumlahkan, 3 tambah 1 tambah 2 adalah 6. Nah, sekarang kita kalikan A kali X. A kali X yang sudah kita perkecil ya, jadi 3 kali 2, 6, 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12. Sehingga kalau dijumlahkan di sini adalah 24. Ya. Nah, dengan cara yang sama nih, A kali Y, 3 kali 3, 9. Ya. 1 kali 5, 5. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan di sini adalah 18. Nah, kita tinggal lihat ini. Nah, jadi kalau mencari X0 itu tinggal angka ini. A kali X ini. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, Y0 tinggal kita hitung di sini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan letak titik berat benda gabungannya itu adalah sama dengan 4,3. Nah, ini sesuai dengan ya ini. Sekarang bagaimana kalau luasannya seperti ini? Ya. Kalau persegi panjang dengan panjang 6, lebar 4. Ya, ini mudah saja, pasti letak titik beratnya di 2,3. Nah, permasalahannya bagaimana kalau misalkan luasan di sini diambil? Ya, jadi di sini kosong, tidak ada luasannya. Nah, maka caranya adalah kita anggap ini semua ini adalah utuh sebagai A1. Titik beratnya Z1-nya itu adalah 2,3. Nah, kemudian di sini benda 2-nya itu adalah benda yang ada yang dikosongkan ini, ya.
Jadi A1-nya tinggal kita hitung 4 dikali 6. Jadi situ adalah 24. X-nya 2, Y-nya 3. 2 di sini 3. Nah, luas yang segitiga ini yang kecil itu adalah 4 dikali 3 per 2 karena segitiga ya. Jadi 4 kali 3 per 2 adalah sama dengan 6 di sini ya. Karena ini kosong, dipotong, maka di sini diberi tanda negatif. Ya. Nah, untuk segitiga itu adalah sepertiga tinggi. Jadi di sini Z2-nya itu adalah sama dengan 2, nah ini tingginya 3, sepertiga tinggi itu adalah 1. Maka di sini 2,1. Maka di sini angkanya 2, di sini 1. Nah, kemudian 24 dengan 6 ini bisa kita perkecil dibagi 6. Bagi 6, bagi 6. Di sini 4 min 1. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 4 dengan min 1, ini adalah 3. Nah, terus kita kalikan nih, 4 kali 2, 8. Min 1 kali 2, min 2. Dapatlah di sini jumlahnya adalah 6. Ya. Kemudian di sini 4 kali 3, 12. Min 1 kali 1. Di sini adalah min 1. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 11. Ya. Nah, dari sini kita tinggal lihat nih. 3, 6, dan 11 ini. Maka X0-nya adalah sama dengan, ini ya, 6 per 3 sama dengan 2. Y0-nya adalah ini 11. 11 per 3. Nah, sehingga letak titik berat dari benda ini adalah sama dengan 2,11 per 3. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.